Ya, fakta terakhirnya nggak penting banget, tapi itu fakta. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini, gue pengen memberikan sejumlah fakta mengenai gue. Yap, ini adalah video, berapa ya? 5 aja. Ini adalah video 5 Facts of Wisnu Kumoro. Facts yang pertama, fakta yang pertama, gue itu alergi kacang. Jadi gue nggak bisa makan apapun yang berhubungan dengan kacang. Jadi bukan hanya nuts, tapi juga beans. Gue nggak bisa semua. Jadi gue nggak bisa makan tuh tahu tempe, gue nggak bisa makan kacang panjang, gue nggak bisa makan makanan yang ada olahan kacang. Kalau makan martabak pun gue cuman makan martabak keju atau martabak yang coklat. Gue nggak bisa makan martabak kacang. Gue nggak bisa makan tuh snack-snack kacang. Gue nggak bisa minum susu kacang kedelai dan yang lain-lain. Kenapa? Karena gue punya alergi. Dan gue udah punya alergi ini dari gue umur berapa? Beberapa belas tahun yang lalu lah. Jadi gue udah punya alergi itu sejak beberapa belas tahun yang lalu sampai akhirnya sampai hari ini. Apakah gue nggak mencoba untuk diobati? Sudah, tapi gagal. Jadi sampai sekarang gue menghindari makanan-makanan yang mengandung kacang. Fakta kedua, gue suka banget pro wrestling. Gue suka banget nonton WWE, gue suka banget nonton Ring of Honor, gue suka banget nonton TNA Impact. Bahkan gue suka yang terakhir lagi hype banget ya, gue suka banget nonton What Culture Pro Wrestling. Mungkin sebagian dari kalian mikir, lu ngomong apa sih lu barusan? Jadi pro wrestling itu banyak perusahaannya dan tiap perusahaan mengeluarkan produk yang berbeda-beda. Yang paling terkenal di Indonesia jelas SmackDown atau Raw. Itu adalah produk dari perusahaan WWE. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan lain yang juga mengeluarkan produk-produk berbeda. Misalkan kayak TNA, dia ngeluarin TNA Impact. Jadi, atau Ring of Honor, dia juga punya, ada perusahaan sendiri Ring of Honor. Atau What Culture, dia mengeluarkan What Culture Pro Wrestling. Gitu. Jadi, banyak banget perusahaan-perusahaan pro wrestling yang lain dan banyak banget talenta-talenta juga di sana. Dan gue senang menonton itu semua. Gue tahu itu bohongan, gue tahu itu scripted, itu ada skripnya, kayak drama. Tapi yang gue suka adalah, karena itu drama, jadi gue suka. Gue suka intriknya, gue suka trik-triknya. Trik di ring itu nggak gampang, nggak semua atlet bisa. Jadi butuh skill, butuh kemampuan khusus untuk bisa melakukan itu, dan itu bukan hal yang instan. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menguasai sebuah gerakan. Jadi secara perfect ya. Jadi gue sangat mengapresiasi hal itu. Gue sangat mengapresiasi atlet. Jadi buat gue itu adalah hal yang baik. Gue juga suka MMA. Gue suka nonton MMA, mulai dari UFC, Bellator, kemudian Road FC. Juga gue suka nonton fighting sebenarnya. Jadi menurut gue itu menarik, dan yang paling menarik adalah ya pro wrestling. Fakta yang ketiga, gue ngefans banget sama Yoo Jae Sok. Yap, Yoo Jae Sok, artis Korea itu yang di Running Man dan di Infinite Challenge. Itu gue ngefans banget sama dia. Pertama karena dia sekarang ini adalah entertainer terbesar di Korea Selatan. Ya, Korea Utara gue nggak kenal siapa. Di Korea Selatan dia yang terbesar sampai sekarang. Kenapa gue ngefans banget sama dia? Bukan hanya karena dia terkenal dan jadi entertainer terbesar di sana, karena kepribadiannya dan cara dia mencapai ketenaran itu yang membuat gue ngefans. Dia itu memerlukan waktu belasan tahun untuk bisa seterkenal sekarang. Bahkan sampai tahun-tahun awal dia debut, itu gak ada orang yang tahu dia. Jadi benar-benar dia berjuang sangat keras untuk bisa mencapai apa yang dia dapat sekarang. Dan industri hiburan di Korea Selatan itu beda banget sama di Indonesia. Di sana itu sangat rapi, sangat strukturnya sangat bagus, semua udah terorganisir, dan masyarakat yang menonton pun udah well educated, sudah tahu fungsinya komen, fungsinya kritik. Mereka sudah tahu banget fungsinya. Jadi setiap entertainer yang ada di sana itu sangat memperhatikan komen dan kritik dari orang-orang. Makanya nggak heran pencitraan di Korea Selatan tuh sangat tinggi. Tapi ya itu juga membuat industri jadi makin baik. Dan di industri yang sebegitu sulitnya, ada satu orang yang bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Artinya orang ini luar biasa banget. Makanya gue ngefans banget sama dia. Dan dia tetap humble. Dia tetap kalau dalam sebuah produksi bisa kenal sama staff-staffnya.
Dia nggak segan untuk menyapa duluan, nggak segan untuk menyapa orang dengan ramah, dan fan service-nya juga luar biasa. Itu adalah pribadi yang menurut gue itu jadi role model gue. Fakta keempat, gue juga tergila-gila sama L'Arc-en-Ciel. Dari tahun 2002, gue udah fans banget sama L'Arc-en-Ciel sampai sekarang. Dan gue juga nonton waktu mereka konser di sini. Waktu FAMS, band side project-nya Haido juga konser di sini gue nonton. Gue sangat mencintai mereka. Waktu L'Arc-en-Ciel konser di sini, gue tuh masih jadi anak band. Dan kebetulan gue lagi ada dalam sebuah rangkaian tour. Gue sebagai session player untuk sebuah band. Dan band itu sedang menjalani tour Jawa 17 kota. Dan gue nggak boleh meninggalkan tour itu sebenarnya. Jadi setiap udah ada tanggal dan udah ada jadwalnya. Dan kebetulan konser L'Arc itu bentrok sama salah satu tanggal manggungnya. Itu gue sampai bela-belain kabur dari konsernya. Gue nggak main, gue nggak manggung demi nonton L'Arc. Jadi dan waktu itu gue nonton L'Arc tuh berdua sama keyboardisnya Jellyfish, si Rio. Dia temen gue nonton berdua sama dia. Itu momen yang keren banget sih, gila. Gue merasa gue kekurangan teman-teman yang suka Japanese music. Jadi kalau gue punya teman yang suka Japanese music, gue merasa tersentuh sekali. Karena lingkungan gue agak sulit menemukan orang yang suka Japanese music. Kalau ada band yang bubar dan bisa bikin gue nangis, mungkin itu nanti di saat gue tahu kalau L'Arc-en-Ciel itu bubar. Mungkin gue akan nangis kejer banget. Itu karena L'Arc-en-Ciel adalah motivasi gue untuk gue ngeband dulu. Jadi gue nggak tahu deh bakal kayak gimana. Karena mereka udah makin tua juga kan ya. Ya harus dipersiapkan dari sekarang mentalnya. Dan fakta yang terakhir. Di setiap gue bikin video, sebenarnya kenapa gue senang banget bikin video cuma segini framenya? Karena kalian jadi nggak ngeliat gue pakai celana atau enggak. Fakta kelima adalah gue tuh jarang pakai celana kalau lagi bikin video. Karena framenya cuma segini. Gue nggak harus diri. Kalaupun diri nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan kalaupun gue diri. Jadi kalian nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di bawah sini. Gitu. Gue seneng banget kayaknya. Bangun tidur, cuci muka, beres sedikit, bikin video. Kan gue nggak mesti pakai celana. Ya, fakta terakhirnya nggak penting banget, tapi itu fakta. Ya, sekian video dari gue. Semoga 5 fakta dari gue ini berguna untuk hidup kalian. Dan gue yakin nggak berguna sama sekali. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget dengan videonya, maksudnya sih suka banget ya. Silahkan di-share, gue gak akan nolak. Malah gue terima kasih banget ya. Wisnu Kumara pamit. Dadah.